Oke Kak, mungkin pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan fast track dan bagaimana program ini dapat membantu mahasiswa dalam perjalanan akademik mereka Kak? Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke materi fast tracknya sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman 59 itu masih cukup asing gitu ya nama istilah fast track, karena memang di masa aku OF dulu di angkatan 56 ya di Jawa ini kayaknya itu masih belum sosialisasi mengenai fast track gitu. Dan sekarang berarti ada kemajuan juga ya, udah mulai diperkenalkan lebih dini gitu mengenai fast track ke teman-teman 59. Nah, sebenarnya program fast track itu apa sih? Nah, program fast track sendiri itu sebuah program akademik yang mana sudah di S1 S2 dari teman-teman yang memang udah jadi S1 di sini gitu. Dalam artian teman-teman dalam waktu 5 tahun itu bisa mendapatkan dua-dua sekaligus, yaitu S1 dan S2. Nah, bagaimana program ini bisa mendukung akademik teman-teman? Jelas sangat mendukung ya, karena yang pertama di sini kita ada sebuah kewajiban gitu ya, bisa lulus tepat waktu di S1-nya supaya nanti di S2-nya itu bisa kerja gitu. Jadi teman-teman ibaratnya nggak leha-leha gitu nanti di S1-nya. Takutnya kan ada nih yang tiba-tiba merasa ada motivasi gitu di tingkat akhir. Mungkin pas sekarang teman-teman belum ngerasain hal itu ya, karena masih tingkat dua berarti ya. Iya, masih baru mau masuk fakultas dan masih semangat gitu. Bertukar lingkungan dari yang tadinya PKU itu menjadi mahasiswa departemen. Nah, biasanya nanti teman-teman kalau udah di tingkat akhir itu bakal banyak banget struggle yang teman rasain. Dan menurut aku menjadi mahasiswa fast track itu menjadi salah satu alasan aku itu harus lulus tepat waktu supaya bisa ingat wah aku masih ada nih kewajiban untuk melanjutkan S2 di agribisnis karena aku berada di agribisnis. Dan kalau seandainya teman-teman bisa tepat waktu di S1-nya, nanti teman-teman bisa langsung ambil S2 cuma nambah setahun dan ya bisa dapat 12 sekaligus di 5 tahun itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Nanda. Oke, mungkin setelah kita mengetahui tentang fast track nih teman-teman, mungkin aku ingin bertanya terkait PKM ke Kak Dian nih. Kira-kira menurut Kak Dian tuh PKM apa sih Kak? Dan dari pengalaman Kakak, benefit yang Kakak rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut apa aja Kak? Oke, PKM ya, teman-teman tadi udah banyak dijelasin banyak banget dan sungguh padat dari Pak Ferry. Dan di sini aku nggak perlu lagi jelasin kayaknya apa itu PKM. Nggak perlu kan? Atau perlu? Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry, intinya PKM itu salah satu kompetisi yang paling bergengsi di tingkat mahasiswa di seluruh nasional penjuru negeri ini. Dan sepengalaman aku, sudah pernah submit proposal tuh sekitar 7 proposal dari PKU ya, dari PKU, walaupun yang didenari cuma 2. Yang pertama di bidang PI, di bidang PKM PI, yang memang di sini hampir sama dengan PM, tapi perbedaannya sasaran mitranya mereka yang sudah memiliki profit dan kita harus mengembangkan profit. Lalu PKM PM sudah 2 kali 2 program proposal dan juga PKM RSA, riset sosial humaniora. Dan itu RSA yang paling banyak karena mungkin kan seperti yang disampaikan Pak Ferry tadi, terbanyak itu di riset dan risetnya riset sosial humaniora. Dan kalau perlu dijelasin terkait pengalaman, sebetulnya se-impact apa sih PKM buat diri aku? Jujur ya, di sini ada yang SMA-nya nggak pernah bikin esai karya tulis. Pas SMA ada yang belum pernah bikin karya tulis? Gak pernah? Atau udah pernah semua nih berarti? Karena saya termasuk orang yang gak pernah bikin karya tulis pas SMA. Ini kan mulai. Kadang kayak gini, Bu Adik di sini. Kadang kayak gini teman-teman tingkat dari PKU pindah ke masuk ke fakultas tuh mulai sedikit malu-malu dulu gitu. Tapi nanti ke depan semoga berkembang dan terlihat jiwa fan-nya yang memang bisa dibilang hubungan sosialnya itu bagus banget gitu. Dan jangan takut karena ternyata dari PKM lah pertama kalinya aku bikin karya tulis, pertama kalinya bikin tulisan kata-kata yang saking banyaknya dan berbasisnya sains gitu. Dan dari situlah pintu-pintu lainnya terbuka. Jadi pengalaman berharganya di situ sih kalau PKM. Oke, baik, terima kasih Kak Dian. Mungkin setelah kita tahu apa itu definisi dari fast track dan PKM, aku mau nanya terkait pengalaman pribadi Kakak terkait fast track yang mungkin dan PKM juga ya, terkait mungkin bagaimana hal-hal yang harus kita perhatikan gitu.
itu juga menjadi tips and trick biar untuk mengambil fast track bagaimana? Mungkin dari kalian dulu. Oke, tadi ya kayak yang udah pernah aku mention, aku itu baru tahu soal program fast track itu di semester 6 gitu, karena memang baru ada sosialisasi di semester itu. Nah, ketika itu program sudah disosialisasikan, aku benar-benar tertarik untuk mengikutinya karena merasa itu sebuah peluang yang bagus aja gitu untuk diri aku pribadi, yang mana aku juga memang pengen yang namanya punya pendidikan spesial tingginya gitu, karena dari keluarga aku sendiri itu bisa dibilang masih tamat SMA dan juga aku juga anak tunggal gitu ya, jadi adalah sebuah pressure gitu ya untuk aku bisa namanya membangun keluarga seperti itu. Terus juga selain pasar tadi ya, aku juga sebelumnya juga apa namanya terkadang juga gitu ya, karena dari aku pribadi selain karena kan pasar itu sangat akademik ya, kita kayak memang belajar dan selain itu aku juga pengen menjadi kesibukan lain kayak PKM seperti tadi ada PKM dasar juga PKM HI atau lainnya. Tadi juga yang dimention sama si dan sama aku juga belum pernah tuh yang namanya ada latihan bikin esai, katanya dan segala macam. Terus juga di kuliah itu banyak kayak gitu, dan kita juga ngerjain tugas pun juga harus seperti itu gitu, harus ada spesiesnya segala macam. Oke, baik. Mungkin selanjutnya dari Kak Gita nih, pengalaman pribadi memang mengikuti PKM gitu kan. Apakah ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk adik-adik? Yang harus diperhatikan itu cuma dua teman-teman. Mulai dengan komitmen dan jalani dengan konsistensi. Dan itu berlaku untuk semua jenis lomba, jenis kompetisi, jenis inkubasi ataupun organisasi. Dan itu semua harus dimulai dengan komitmen. Karena jujur ya, pertama kali masuk PKU lalu pindah ke fakultas, wah haus akan dalamnya semua ilmu pengetahuan itu sangat banyak kan. Wadah-wadah di IPB itu sangat banyak. Ada yang pengen PKM, ada yang pengen pengabdian, ada yang pengen ikut lomba bisnis plan. Tapi nyatanya yang perlu diperhatikan itu sebetulnya coba direnungi dulu. Ini benar gak ya passionku? Ini benar gak ya aku harus langkahi dulu lomba ini? Ini benar gak ya aku harus ikut PKM? Tapi kalau teman-teman sudah renungi ternyata oh iya saya ternyata tidak perlu untuk ikut ini. Jangan serta-merta kalian langsung mengkat bahwa oh saya nggak bisa gitu bikin karya tulis, apalagi jadi ketua. Jangan langsung serta-merta kalian mengkat dan ngeblok pemikiran pola pikir maju kita gitu. Nah makanya perlu adanya supporting system dari departemen dan dari fakultas yang secara fakultas ekonomi dan manajemen itu sudah sangat baik. Berbeda halnya dengan fakultas lain. Jujur fakultas itu iri dengan kita. Kok bisa sih FEM itu ada reviewer tingkat fakultas gitu? Kok ada ya FEM itu ada grup khususnya walaupun mereka belum dapat ide proposal dan belum dapat timnya. Dan itu membantu sekali buat teman-teman bisa meraih sebuah prestasi, dan itu membantu sekali teman-teman bisa mengembangkan ilmu pengetahuannya. Jadi awali dengan komitmen dan jalani dengan konsistensi di seluruh aspek bidang yang akan kalian geluti selama menjadi mahasiswa dari mulai pertama nih di tingkat 2 sampai akhir nanti. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, aku ingin tanya terkait adakah tips khusus gitu yang dapat diberikan agar peserta ini dapat memaksimalkan dari program PKM? Mungkin dari kalian terlebih dahulu. Oke, tips khusus ya. Aku izin berdiri boleh? Oke. Kalau mau suruh tips khusus, karena jujur ya, teman-teman ada yang tahu nggak apa definisi prestasi? Ada yang tahu nggak definisi prestasi itu apa sih? Tahu pasti kan? Prestasi itu adalah sebuah pencapaian atau juara atau bisa meraih medali, dapat uang banyak, sukses gitu kan? Itu sebuah prestasi. Tapi ketika aku masuk ke sebuah ajang bernama pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat departemen, tingkat fakultas hingga tingkat IPB. Dulu pertama teman-teman kayak teman-teman nih, tingkat 2. Tapi sayangnya pada saat tingkat pertama aku gagal. Tingkat kedua aku gagal, juara 3 tingkat departemen, gak bisa ngelakuin ke fakultas atau ke IPB. Tapi satu hal ternyata kesalahannya itu, tips dari aku adalah teman-teman harus renungi dulu apa makna arti dari prestasi itu. Kalau versi aku, prestasi itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dari Islam, yang diberikan melalui kelebihan kita
kalau kelebihan itu kita jadikan sebuah sarana untuk memberikan karya. Cukup di situ. Kita bersyukur adanya kelebihan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita maksimalkan kelebihan itu dengan memberikan dampak, dengan memberikan sebuah karya, baik itu melalui PKM. PKM bisa bikin buku, PKM bisa bikin karya, bisa bikin alat, kompetisi, teman-teman bisa bikin uang sebanyak-banyaknya, membuat karya tulis yang lebih impactful untuk masa depan, dan itu definisi prestasi menurutku. Dan aku ingin di sini angkatan 59 ada yang melanjutkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi kelak dan mengembalikan kembali bahwa juara satu tingkat IPB itu FEM lagi. Terakhir kali FEM menjadi juara pertama di tingkat IPB, mewakili IPB ke tingkat nasional itu di tahun 2005. Jadi sudah sangat lama gitu. 2005 sampai tahun 2000-an ya Bu ya. Tahun 2000-an itu sudah sangat lama. Kemarin pada saat aku dianugerahi menjadi juara satu tingkat fakultas, diamanahkan oleh Ibu Ana dan beberapa juri di tingkat fakultas. Sebetulnya aku nekat ingin masuk 3 besar. Tapi sayang di tahun ini, kemarin di bulan Maret, Pilmapresnya aku masuk juara 4 dan belum bisa masuk 3 besar. Dan harapannya teman-teman di sini ada yang ingin menjadi wakil dari Pilmapres ke depan, bahkan ada yang bisa mengharapkan nama FEM di tingkat nasional. Silakan, aku mulai hari ini rencananya ingin membuka juga nih teman-teman menti-menti yang ingin konsultasi, ingin berkembang melalui ajang Pilmapres, dan salah satunya di angkatan 59 ini. Mungkin itu dari tips dari aku. Oke, baik, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya untuk memaksimalkan mengikuti fast track dan PKM versi Kak Ananda Putri. Oke, tadi kalau soal PKM udah dibahas banget ya sama Kak dan tips dari Pilmapres dari teman-teman yang memang punya niat untuk itu. Nah, kalau dari aku pribadi soal fast track sendiri itu sebenarnya yang dipersiapkan ada beberapa hal gitu. Yang terutama pada teman-teman sekarang ada di semester 3 itu coba lebih perhatikan lagi soal PK-nya, karena memang di fast track ini sendiri seleksinya itu mulai dari semester 6 di tingkat departemen. Nah itu nanti seleksinya ada seleksi berkas, yang mana berkasnya nanti terdiri dari IPK kalau di masa aku itu minimalnya 3,25, lalu nanti juga ada sinopsis teman-teman, sinopsis kriterianya dan S1 maupun S2 itu langsung dua-duanya itu langsung disahkan gitu untuk jadi bahan seleksi. Dan juga yang ketiga itu CV teman-teman, karena di sana bisa dilihat bahwa saya teman-teman nggak cuma belajar aja gitu ya, ada juga beberapa hal yang bisa diperlihatkan di CV itu gitu. Jadi memang terus juga kalau sebelum mau daftar fast track teman-teman harus yakin dulu, karena memang benar tadi yang dibilang oleh kandidat itu tentang konsistensi dan komitmen juga, karena banyak ya sebenarnya dari fast track sendiri itu kan targetnya adalah lulus tepat waktu gitu, tapi ada beberapa ternyata yang malos, yang nggak sesuai dengan waktunya, apalagi terutama di S2-nya gitu, karena mereka itu udah tergiur dengan yang namanya dunia kerja. Mungkin tadinya mereka mau nyambi kerja dan segala macam, tapi ternyata ada yang mau terlalu dalam kerjanya sehingga dia lupa dengan kewajiban untuk menyelesaikan S2-nya. Jadi teman-teman yang memang benar-benar mendaftarkan diri sebagai mahasiswa fast track, sebisa mungkin itu harus dicari lagi alasannya apa dan kenapa harus ada fast track, supaya nanti teman-teman nggak lost kayak gitu. Itu kan jadinya nanti teman-teman nggak bisa ibaratnya nggak komitmen gitu dengan diri sendiri. Oke, baik, terima kasih Kak Ananda Putri. Baik rekan-rekan sekalian, setelah kita mengakhiri sesi bersama Kak Ananda Putri dan Kak Dida, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan mahasiswa. Adapun instruksi untuk sesi tanya jawab ini adalah dengan mengangkat tangan dan memaparkan pertanyaan secara singkat dan jelas. Dari hitungan ketiga, 3, 2, 1. Ya, jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya saya akan menceritakan terlebih dahulu pengalaman saya
mengikuti PKN di masa PKU, walaupun tidak lolos dan juga tidak lolos pendanaan. Jadi memang waktu di masa PKU itu saya memiliki beberapa kesulitan, salah satunya itu dalam hal mencari dosen pendamping. Nah, kira-kira apakah dari kakak sekalian ada pengalaman atau cerita kendala selama mengikuti PKN? Kemudian yang kedua, pertanyaan untuk Kak Ananda Putri, saya tertarik dengan lomba atau kegiatan PHP 2D, itu lomba seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mencari dosen pendamping, sebetulnya semua dosen kayaknya nggak ada yang nggak mau mendampingi PKN deh. Menurut saya deh, karena selain daripada dosen juga tidak kalah mau juga berkompetisi, mereka juga bisa menghasilkan karya. Dan menurut saya, yang penting itu tadi kata Pak Ferry, yang penting itu jangan dadakan. Dan kita memiliki hubungan sosial yang baik. Cara kita nge-reach, cara kita berkomunikasi, dan cara kita untuk mendekati dulu kepada dosennya. Gimana sih pendekatan kita kepada dosen yang baik dan benar? Ya pasti kan kalian harus memperkenalkan diri. Kalian juga harus Kalian juga harus memperkenalkan diri, dari mana, tujuannya apa, dan kenapa memilih dosen tersebut juga bisa disampaikan. Biasanya kan ada nih teman saya dulu pas PKU pengen bikin sebuah ide penelitian yang sangat jauh dengan dosen ini. Dosen ini tuh jagonya di biologi gitu. Nah, tapi dia malah mengajak ke bagian-bagian yang bukan ranahnya dia. Jadi teman-teman juga harus tahu, mungkin yang perlu diperhatikan kalau punya dosen pendamping, jangan sampai ide teman-teman tentang limbah batu bara, tapi malah ke dosen yang bidangnya bukan itu, bukan energi terbarukan, atau bahkan malah ke biologi dan sebagainya yang sangat jauh gitu. Jadi harus perhatikan itu, dan tadi cara pendekatannya yang baik dan benar. Kalau